Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama pada pelajaran 3, yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah anak-anak kami anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 3, yaitu pada sub B, Allah Maha Pemberi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Allah Maha Esa. Dan sekarang kita melanjutkan dengan sub B, Allah Maha Pemberi. Anak-anak, sejak kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Dari perut ibu, kita tidak membawa sesuatu apapun. Tetapi Allah menciptakan kita tidak sendiri. Kita tidak dibiarkan oleh Allah sendiri tanpa siapapun dan tanpa apa-apa. Ketika kita lahir, kita diberi oleh Allah orang yang paling sayang kepada kita, yaitu ayah dan ibu. Itu termasuk nikmat yang diberikan kepada kita. Bayangkan kalau kita tidak ada bapak ibu kita, ayah ibu kita, siapa yang merawat kita? Nah, untuk itu kalian harus bersyukur mempunyai ayah, ibu, keluarga yang sangat sayang kepada kalian. Itulah pemberian Allah yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kita semua, yang tidak pernah membenci kepada kita. Dan Allah pun tidak membiarkan kita terlantar. Allah memberi kita rumah untuk berteduh. Kita tidak dilantarkan oleh Allah di jalan. Kita tidak kehujanan, kita tidak kepanasan. Allah memberikan rumah kepada kita untuk bertempat tinggal sehari-hari. Nah, anak-anak, selain keluarga yang sayang kepada kita, rumah untuk berteduh setiap hari, Allah pun memberikan kita untuk hidup berupa makan. Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan kita makanan. Kita bisa makan setiap hari, kita bisa minum setiap hari. Bahkan selain makan, kita bisa menikmati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran. Itulah begitu banyak nikmat yang kita tidak bisa menghitung dari Allah Sang Maha Pemberi. Dari hewan kita bisa memakannya, seperti ayam. Dan Allah pun juga memberi kita kesehatan. Kita bisa beraktivitas sehari-hari. Kita bisa belajar setiap hari. Kita pun bisa sholat, bisa mengaji, bisa belajar. Itu
berkah dari kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah nak, bukti bahwa Allah itu adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya adalah Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab, disebutkan di dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99. Jadi Al-Wahhab itu adalah termasuk Asmaul Husna, salah satu dari Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Pemberi. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita mulai kita lahir sampai hari ini. Nah, bagaimana ya sikap kita? Bagaimana sikap yang harus kita lakukan untuk beriman kepada Allah yang Maha Pemberi? Yaitu dengan bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur ada dua. Yang pertama adalah dengan ucapan kita mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua adalah beramal soleh. Beramal soleh contohnya apa saja ya nak ya? Banyak sekali. Contohnya adalah peduli. Kita diberi orang tua yang lengkap. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, ada yang meninggal, kita harus mendoakan. Itu contoh dari beramal soleh. Orang tua yang masih hidup kita sayangi, tidak boleh membentak-bentak. Itu namanya peduli. Ada tetangga kita yang membutuhkan, yang tidak mampu, kita beri. Kepada adik kita harus sayang. Kepada lingkungan sekitar kita sudah diberi Allah rumah. Kita peduli, harus membersihkan dengan baik. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu namanya peduli. Karena kita diberi oleh Allah lingkungan yang bagus. Selanjutnya, beramal soleh selanjutnya adalah suka memberi kepada orang lain. Memberi tidak harus banyak, tetapi harus sesuai yang kita miliki. Memberi yang pertama harus ikhlas. Ikhlas tidak mengharap imbalan. Ketika kita memberi, kita tidak boleh mengharapkan apapun dari orang yang kita beri. Itu namanya ikhlas. Jika kita memberikan kepada orang lain, tetapi kita mengharap imbalannya, itu namanya bukan ikhlas, tetapi riya. Ingin dipuji orang lain, ingin membalas, ingin menerima imbalannya, itu namanya bukan ikhlas, tetapi riya. Yang kedua, memberi tanpa disuruh atau diminta. Jangan menunggu orang lain meminta-minta baru kalian memberi. Berikan rizki yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir adalah memberi sesuai dengan kemampuan. Tidak harus mengada-ngada. Jika kita mempunyai 1000, ya sudah, itu yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita, sesuai apa yang kita miliki. Nah, jika kita memberi kepada orang lain, kita akan diberi oleh Allah. Jika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat oleh Allah. Tetapi jika kita tidak mau bersyukur, maka akan dihilangkan nikmat itu dari kita. Untuk itu,
kalian harus berbagi kepada orang lain, peduli kepada orang lain. Contohnya, memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang terkena bencana, kepada teman kita juga harus saling berbagi. Tidak hanya kepada teman, tetapi kepada hewan pun kita harus berbagi, harus peduli. Peduli tidak hanya kepada manusia, tetapi harus kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah. Itulah nak, kita harus saling berbagi kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Sekali lagi, semoga kita semua adalah termasuk orang-orang yang bersyukur, suka memberi dan saling berbagi dan peduli. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Wahhab. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur agar ditambah nikmat oleh Allah setiap hari, dan kita termasuk orang-orang yang suka memberi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran telah usai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.